Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurfala, NIM 19.700.002. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Konsepsi kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum difahami sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan. Secara sederhana, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, pemahaman ini harus diperdalam karena kurikulum tidak hanya berkenaan dengan mata pelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 dalam perspektif pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2013 bagi sekolah di seluruh Indonesia. Secara faktual, tahun 2016 kemudian wajib diimplementasikan secara menyeluruh. Kurikulum 2013 memiliki 3 model, yaitu subject-centered kurikulum, ialah menggunakan disiplin ilmu sebagai nama mata pelajaran. Yang kedua, correlate kurikulum, ialah model yang menyajikan nama mata pelajaran yang memiliki kedekatan. Maksudnya sejenis, dikelompokkan menjadi satu bidang studi atau broadfield seperti mata pelajaran. Yang ketiga, integrate kurikulum, ialah model yang tidak lagi menampakkan nama disiplin ilmu atau bidang studi, tetapi nama mata pelajaran diambil dari suatu pokok masalah yang perlu dipecahkan dan masalah tersebut dinamakan suatu unit. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil peningkatan pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Dalam implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Setiap materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam proses internalisasi nilai sebagai sumber belajar dapat memberikan landasan terhadap perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, hingga simbol yang sejatinya kita temui sedari dulu. Dalam konteks kurikulum 2013, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Kurikulum 2013 memberikan fokus diri pada basis karakter dan kompetensi. Namun, patut disadari bahwa pendidikan karakter bukan hanya menjadi beban satu pihak, akan tetapi menjadi tanggung jawab pada seluruh pelaku pendidikan seperti guru, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dalam bentuk apapun pada ranah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang memanfaatkan segala media pembelajaran harus dinilai dari aspek analisis karakter dan kompetensi yang ingin dibentuk, baik dalam bentuk real kurikulum ataupun hidden kurikulum. Pembentukan karakter harus termasuk di dalamnya. Kurikulum 2013 dirancang dengan patokan kompetensi seperti standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran.
Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam Pasal 1 Ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Selanjutnya, sebagai bagian dari turunan kompetensi inti adalah mata pelajaran untuk setiap kelas yang kompetensi dasar, konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu kompetensi dasar diperlukan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di dalam komponen kompetensi dasar dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan untuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik mata pelajaran tertentu sebagai rujukan menyusun indikator kompetensi dasar dan silabus, terutama rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Hal ini berguna untuk mengingatkan guru seberapa jauh tuntutan target kompetensi yang harus dicapainya. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Istilah pembelajaran didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Satu sudut pandang dianggap paling awal menyajikan konsepsi pembelajaran adalah sudut pandang behavioristik. Pandangan ini mengatakan pembelajaran adalah sebagai proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengoptimalan lingkungan sebagai stimulus belajar. Berikutnya, pandangan lain mendefinisikan pembelajaran adalah teori kognitif. Pandangan ini mendefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas, berpikir, dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pandangan lain ialah teori interaksional yang mendeskripsikan pembelajaran sebagai proses interaksi antar peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Pandangan ini berkeyakinan bahwa keberhasilan pembelajaran hubungan timbal balik atau interaksi edukatif yang mampu meningkatkan pengetahuan pada diri sendiri. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 merupakan pembelajaran berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pembelajaran demikian diawali dengan pembentukan sikap yang baik pada peserta didik. Atas dasar sikap positif dalam belajar, aktivitas belajar menekankan pada keterampilan tertentu berhubungan dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Hasil dari serangkaian aktivitas diharapkan mampu memperoleh beragam pengetahuan guna mewujudkan pembelajaran berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan ini. Langkah utama yang harus dilakukan guru adalah mendesain pembelajaran. Mungkin mendesain sesuatu yang bisa
membuat anak-anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yaitu juga dilakukan guru adalah mendesain pembelajaran secara tepat agar bisa diterima oleh peserta didik. Sehingga pembelajaran yang dilandasi mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Orientasi pembelajaran IPS. Secara umum, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana maupun situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung dalamnya, yaitu 1. Usaha sadar dan terencana. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, dan 3. Memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga pokok pemikiran di atas senantiasa mampu dirangkul oleh sosok guru. Hal ini peningkatan mutu pendidikan dalam konteks pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ditemukan gabungan antara ilmu humaniora dan ilmu sosial dan diintegrasikan sedemikian rupa. Ilmu pengetahuan sosial didesain atas dasar masalah dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, secara khusus, kemudian pengertian pendidikan IPS dapat dipahami menurut National Council of Social Students atau NCSS, bahwa social student as the integrated study of the social science and humanities to promote civic competence. IPS merupakan studi integrasi ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi warga negara. IPS membahas hubungan antar manusia dengan lingkungannya, lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai permasalahan di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS sebagai pembelajaran yang mengintegrasikan konsep terpilih dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Hal ini ditunjukkan agar peserta didik memiliki pemahaman konsep secara holistik dan berlangsung optimal. Kajian humanitis dalam IPS mengacu pada konsep filsafat, seni, sastra, dan lain-lain. Sumantri memaparkan bahwa pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Berdasarkan pendapat tersebut, difahami bahwa IPS adalah disiplin ilmu yang menaungi beberapa disiplin ilmu lainnya. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya berikan materi tentang pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Terima kasih supaya dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.